welcome back to in my YouTube channel. Jadi kali ini aku nggak akan sendirian. Aku ada teman-teman yang ingin sharing ke kalian semua tentang pengalaman nih menjadi mahasiswa pendidikan anak usia dini. Langsung saja aku kenalin teman-teman aku yang sangat inspiratif. Ini dia teman-teman aku guys, ada Nabila dan juga Laila. Bisa perkenalan diri dulu dong. Kalau aku Laila, aku juga dari sama Lisna, sama teman aku kali ini. Aku dari PAUD juga, PAUD Malang. Halo, aku Nabila ILE. Aku dari PAUD juga dari Malang, sama-sama keluarga berdua. Nah, sebenarnya kan kita itu berteman itu karena kita satu prodi, kemudian juga kebetulan kita pernah satu tim juga ya kan. Gimana Hayal? Sudah berapa tahun ya? Kurang lebih 3 tahun. Kita juga sudah saling sharing tentang kenapa sih kita bisa masuk ke jurusan ini. Tapi aku akan tanya nih kepada teman-temanku ini, apa sih yang membuat kalian itu akhirnya menerima dan juga menikmati menjalani proses menjadi mahasiswa FIGPOD. Kan kita sudah tahu ya, awalnya kita tuh nggak ingin sebenarnya masuk ke jurusan ini, tapi takdir kita berada di jurusan ini. Kalau aku sih sebenarnya kalau ditanya udah menerima apa belum, itu aku sebelumnya menerima karena sebenarnya kan aku awalnya itu masih pengen di dunia kesehatan, tapi ternyata kodarullah malah dimasukkan ke PAUD ini, dan sekarang setelah magang juga mau lanjut ke di bidang itu. Jadi ya buat sekarang ya jalanin aja lah, mau lari juga nggak bisa, jadi ya syukuri dan jalani. Nabil, untuk kamu sendiri gimana nih menjalani menjadi mahasiswa FIGPOD? Awalnya kan kamu nggak mau masuk sini, ternyata waduh kamu di jurusan ini. Awalnya itu kan saya kayak Laila dan kenapa sih saya kok masuk di PAUD gitu. Tapi lama-lama saya mulai masuk di dunia PAUD, ternyata dunia PAUD itu seperti ini, ada ilmu yang enggak ada di luar gitu. Jadi lama-lama saya mulai enjoy, menikmati. Ternyata lama-lama saya nggak suka apa sih dunia PAUD itu, tapi ketika saya belajar menyelami pendidikan dunia PAUD, ternyata dunia PAUD itu memang menarik kan, apalagi melihat psikolognya anak kita itu juga menarik banget gitu. Berarti banyak ilmu baru ya istilahnya. Iya. Kamu terima. Iya. Tapi kalau boleh tahu, sebelum kamu keterima di FIGPOD, kamu di jurusan apa? Sebelumnya saya itu ingin jurusan psikolog. Nah psikolog itu kan berhubungan dengan manusia. Saya juga suka tentang manusia. Dan saya masuk ke dunia PAUD, ternyata dalam dunia PAUD juga ada psikolog. Tapi psikolog itu tentang anak. Nah itu lebih lebih belajar menantang lagi buat saya. Jadi saya tuh harus melihat psikolog dari sisi anak kecil, bukan anak dewasa atau orang dewasa. Kalau Laila tadi kan kesehatan ya. Nah, tapi setelah kalian semester demi semester kalian jalan, apa sih perubahan terbesar kalian dalam cara kalian tuh memandang pendidikan anak usia dini? Cara memandang anak usia dini ya udah cukup. Ternyata kalau misalkan dari orang tua memberikan pengasuhan atau parenting pada anaknya yang mulai sebelum dia lahir, tapi dalam kandungan itu stimulusnya udah bagus, dalam segala hal itu kayak bagus, kayak menurut saya lebih bagus banget. Ternyata anak kecil itu itu memang udah dididik dari sebelum dia lahir, masih dalam kandungan. Itu yang membuat saya kayak tertarik dan menarik sekali dengan dunia PAUD gitu. Untuk Laila gimana? Kalau aku setelah masuk ke dunia PAUD ini, aku jadi tahu ternyata sigap-sigap permasalahan yang lebih ke problem yang dilalui sama anak-anak itu ternyata ini dari jadi ya aku yang tahu hal-hal itu karena masuk terjun di dunia PAUD ini, jadinya aku lebih berusaha ya nanti semoga aja anak-anak aku nantinya nggak melalui hal-hal yang aku intinya lebih baik dari aku. Berarti setelah kita masuk ke dunia pendidikan anak usia dini itu banyak banget ilmu baru yang kita pahami. Salah satu tadi tentang parenting, tentang perkembangan anak dan sebagainya. Bahkan kalau aku sendiri ya, kan aku awalnya pengen pendidikan bahasa Arab, terus kemudian terjun ke sini. Mungkin kalau aku di bahasa Arab, aku cuma tahu bahasa Arab ya, mungkin aku lebih angkat ilmu bahasa Arab, tapi tentang perkembangan anak aku nol banget. Padahal kan nanti setelah kita nikah ya, nanti kita
ke anak kita. Jadi ilmu ini bisa kita terapkan di anak kita nanti. Tapi pasti kan ada ya pelajaran terbesar kita menjadi mahasiswa. Apa sih pelajaran yang paling berharga yang kamu dapat setelah menjadi mahasiswa? Oke, Pak Oni. Tadi kan perjalanan kalian nggak mau, tapi akhirnya qadarullah kalian di sini gitu. Pelajaran apa yang pelajaran hidup apa yang kalian dapat? Kalau aku sih aku ambil dari pengalaman hidup aku sendiri. Aku melihat di kehidupan ibu aku waktu kecil, terus ternyata itu membawa trauma yang akhirnya diwariskan ke keturunannya. Aku nggak mau sih kalau aku harus menuntut ke keturunanku, jadi bisa mungkin harus sampai apa-apa. Tapi ya kalau ilmu tentang parenting, tentang sekolah anak itu sedikit banyak memberi informasi yang sangat berguna sih dari nanti. Kalau untuk Dila sendiri gimana ya? Untuk belajar berharganya itu dulu itu saya itu kan nggak suka banget apa ya, nggak mau profesi jadi guru, ribet harus ngurusin anak kecil gini ya gitu. Terus lama-lama kenapa ya tadi saya gitu Allah menetapkan di pendidikan, tapi setelah saya belajar pengalaman di luar sini, oh ternyata mendidik anak, mendidik orang anak atau orang lain yang bukan kita sendiri ternyata sangat sulit banget. Harus bersabar, harus penuh percaya diri, penuh perhatian. Mesti dalam mood kita itu berantakan, kita nggak boleh membawa hal-hal atau masalah yang dalam rumah itu ke dalam sekolah. Nah itu yang membuat saya kayak wah itu pelajaran berharga banget. Jadi memang jadi guru itu memang susahnya minta ampun. Jadi saya tuh sangat apresiasi besar banget gitu kepada guru-guru yang lulusan bisa menjadi anak-anak yang bisa menjadi generasi yang lebih baik, generasi yang lebih baik. Nah, sekarang itu kan banyak ya kayak kalau misalkan aku ketemu teman-teman aku yang lain beda jurusan gitu, kamu jurusan apa? Begitu apa gitu? Oh yang nyanyi doang itu lah. Ya. Terus buat kalian tuh gimana dong? Jurusan apa yang dianggap dengan jurusan kalian nyanyi doang, tepuk-tepuk dan lain sebagainya? Protes dari pria saya akan lawan itu. Kenapa? Karena menurut saya nggak terima kalau misalkan jurusan saya dibilang nyanyi tepuk-tepuk. Ya itu kan menurut kamu dari jadi apa ya? Ya persepsi dari orang-orang itu kan lupa kan dibagi segi pandang rendah dari segi jurusan apa, dari segi ekonomi, segi gajiannya, terus segi apa namanya ya anak kecil lah apa didiknya ya kita aja enteng bisa. Kan nggak semua orang itu bisa jadi guru PAUD. Ya itu memang kita harus bersabar, penuh kecintaan kepada anak, dan dari apa perspektif pandangan sudut anak itu kita tuh harus menyimbangkan. Jadi ya nggak boleh orang-orang kayak asal-asal nyanyiin kamu coba masuk ke jurusan PAUD, rasakan sendiri. Apa tuh rasanya? Iya. Aku menyimpulkan berarti kalian sudah mulai menerima ya jurusan ini dari dalam. Kalau aku sendiri sih alhamdulillah sudah menerima ya. Mungkin untuk semester 1, 2, 3 itu belum ya. 4, 5 itu masih mulai. 6 ini baru mulai mikir gitu. Telat tapi ya kalau karena itu proses ya teman-teman. Matkul apa yang paling berkesan selama 6 semester ini? Untuk Laila. Kalau aku yang suka ada tiga mata kuliah yang rating teratas. Itu ada keperawatan, ada seni musik sama seni rupa. Nah, kalau keperawatan itu ada unsur-unsur kesehatannya, sedikit banyak gitu. Terus kalau seni musik itu kebetulan kita musik diajarinnya yang internal gitu, itu sempat kita juga terus sempat ada tampilan juga nampilannya, jadi aku kayak gini. Sama kalau seni rupa itu aku masuk suka ambil aku seni di mata kuliah apa tuh bisa jadi ini juga. Nah untuk Bila apa Bila matkul yang kamu suka atau yang paling berkesan selama 6 semester ini? Kalau menurut aku yang paling aku suka itu ya di bagian psikologi perkembangan anak. Itu paling suka banget, kayak aku tuh memang kan sebelum sudah suka sama psikologi ya, terus aku mulai dengan adanya matkul psikologi perkembangan anak, saya sangat suka banget kayak banyak pengalaman baru saya belajar. Itu yang paling saya suka dalam mata kuliah di jurusan itu. Oke. Kemudian tantangan terbesar kamu menjadi mahasiswa itu apa? Ya Laila. Kalau yang menurut aku jadi tantangan waktu AM waktu magang, karena ya di situ kan sebelumnya udah 2,5 tahun lebih kita cuma belajar materi dan aku sendiri sempat agak kaget
karena kalau dia di materi kita paham, tapi ternyata waktu prakteknya ada beberapa yang ternyata aku tuh susah. Oh ternyata kalau dipraktekin langsung sama yang aku terima materi aja itu ternyata nggak selalunya sama gitu. Aku juga sama sih karena kayak ya gitu memang kita kan selama 5 semester ini dapat kayak materi teori dan waktu kita ke lapangan langsung waktu magang atau PKL kayak nah itu udah nggak ada materi atau teori dalam perkuliahan kita, yang ada kita ada fokus gimana cara buat MPH, terus modul, terus administrasi sekolah, terus kepemimpinan, dan juga lagi harus bagaimana mengurusin anak-anak satu yang dimana itu banyak gitu. Itu yang membuat saya kayak bingung dan dari materi atau teori itu tidak bisa diterapkan di tempat lapangan itu sendiri. Iya sih, menurut aku waktu AM itu ya, waktunya juga panjang. Tapi AM itu juga sih seru sih, banyak banget pelajaran baru yang aku dapat di sini. Oke, last question ya teman-teman. Apa pesan kalian untuk adik-adik maba di 2026 ini? Kalau dari aku pesannya meskipun kalian nggak suka nggak terima di maba ini, tetap lakuinlah dan jalani aja. Pasti nanti di ujung sana itu ada hikmahnya yang nggak pernah kalian tahu dan nggak pernah kalian tetap semangat dan terus berjuang terus. Kalau dari Laila, Untuk maba tahun 2026 2027 entah apapun pilihan kalian pasti ada rencana dari jadi lakuin dengan penuh hati karena apa yang sudah ditakdirkan itu pasti punya jalan ceritanya sendiri. kalau dari aku jangan batasi dengan jurusan kalian. Kalian bisa kok menjadi apapun itu yang kalian mau. Tetap berjuang dan yakin sama tujuan kalian. Oke. Terima kasih untuk kedua sahabatku yang sudah mau datang dengan senang hati gitu ya kan di podcast kali ini. Kayaknya saya tuh kamu terpaksa satu ya gimana lagi ya. Oke, see you untuk next podcast ya teman-teman. Kalau aku sendiri awalnya agak suka dengan gitar, tapi juga. Aku penanganku.